Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang ilmu tauhid. Nah, di pertemuan kali ini apa yang akan kita eh, bahas di pertemuan kali ini? Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan dari ilmu tauhid. Bagaimana sejarah perkembangan dari ilmu tauhid ini? Nah, maka akan timbul beberapa pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita mulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sejarah perkembangan ilmu tauhid. Yang pertama, itu akan timbul pertanyaan, bagaimana sejarah munculnya kebutuhan dari ilmu tauhid. Yang kedua, nanti akan timbul pertanyaan bagaimana sejarah ilmu tauhid di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, akan timbul pertanyaan bagaimana sejarah ilmu tauhid pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana perkembangan ilmu tauhid setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada masa Khulafaur Rasyidin sampai masa daulah daulah gitu ya. Nah, kita coba jawab yang pertama, pertanyaan pertama. Sebelum ke pertanyaan pertama, kita ketahui bahwa di dalam perkembangannya tauhid ini melakukan pembahasan sepihak. Artinya apa? Artinya eh, karena tidak mengemukakan pandangan-pandangan dari aliran-aliran teologi Islam. Padahal ketika kita mempelajari ilmu tauhid, maka menurut ketika mempelajari ilmu tauhid, menurut satu aliran saja, itu akan menimbulkan wawasan yang sempit di dalam beragama atau berteologi. Wawasan yang sempit ini kemudian membuat orang bersifat fanatik. Ketika orang fanatik, maka lemah iman, kesulitan di dalam mempertahankan serta membela kepercayaan Islam. Nah, untuk mendapatkan wawasan yang luas dari sebuah kajian ilmu tauhid, maka diperlukan sikap. Nah, sikapnya bagaimana? Sikap toleran yang tinggi dengan akidah yang kuat di dalam beragama dan pengetahuan tentang berbagai ajaran tauhid, gitu ya, di dalam berbagai aliran teologi Islam dan sejarahnya. Maka kali ini kita akan belajar tentang sejarah bagaimana munculnya kebutuhan ilmu tauhid ini. Nah, maka ketika kita mempelajari itu, maka seorang itu akan bertambah keyakinannya, ya bertambah keyakinannya terhadap keesaan Allah yang dapat menjadi sebuah barometer keimanan dari seseorang. Nah, pertama kita akan coba jawab pertanyaan pertama, bagaimana sejarah munculnya kebutuhan dari ilmu tauhid. Nah, munculnya kebutuhan ilmu tauhid pertama muncul dari sebuah keyakinan beragama tentang hakikat kebutuhan manusia. Pada dasarnya, setiap manusia itu mempunyai fitrah. Fitrahnya itu berupa kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Ini setiap manusia itu punya fitrahnya, kepercayaan terhadap Tuhan. Nah, para ahli tafsir mengatakan di dalam hal ini, ketika fitrah manusia itu berarti ciptaan atau kejadian yang asli. Jika ada manusia yang tidak beragama tauhid, berarti ia telah menyimpang.
dari fitrahnya sebagai manusia. Sejarah menunjukkan bahwa pengertian manusia terhadap tauhid sudah tua sekali, yaitu sejak diutusnya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini mengajak tauhid kepada anak cucunya. Nah, mengajarkan tauhid kepada anak cucunya, mereka pun taat dan eh, tunduk pada ajaran Nabi Adam yang mengesahkan Allah ketika itu. Nah, tugasnya sejak permulaan manusia mendiami bumi ini, sejak itu telah diketahui dan diyakini bahwa adanya dan esanya Allah. Hal ini adanya tauhid, bukti di adanya tauhid sejak zaman Nabi Adam seperti di dalam firman Allah di surat Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, di firman Allah, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku, kata Allah di dalam surat Al-Anbiya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu mengajarkan dan memimpin umat untuk meyakinkan bahwa yang menjadikan alam atau pencipta alam semesta ini adalah tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama, hakikat kebutuhan manusia di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 bahwa fitrahnya manusia itu ya fitrahnya bertauhid gitu. Dia percaya adanya adanya. Yang kedua, munculnya kebutuhan ilmu tauhid dari munculnya sebuah keyakinan beragama bahwa naluri manusia itu beragama sebetulnya. Rudolf Otto, dia ahli sejarah agama berkebangsaan Jerman di dalam bukunya The Idea of the Holy yang terbit pada tahun 1917, seperti yang dikutip oleh Karen Armstrong. Karen Armstrong ini banyak menulis buku-buku yang luar biasa. Beliau menyebutkan bahwa kebutuhan manusia terhadap agama itu berawal dari mana? Berawal dari ketakjuban mereka terhadap fenomena keteraturan dan keunikan alam semesta ini. Nah, maka dengan pikiran dan perasaan yang dimilikinya, manusia ini berusaha memahami apa? Memahami dan memecahkan fenomena tersebut. Yang akhirnya memunculkan rasa tentang yang gaib, yaitu ada kekuatan besar yang mengatur alam semesta ini dan kehidupan mereka. Yang hakikatnya ini tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran. Nah, perasaan tentang yang gaib ini merupakan titik manusia ketika menjelaskan asal-usul dunia atau cara menjalankan kehidupan yang baik di dunia ini. Maka dengan demikian manusia secara fitrah itu membutuhkan agama. Kebutuhan manusia terhadap agama itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri atau dari naluri alamiahnya atau fitrahnya dalam bahasa lain. Karena adanya respon dari luar. Fitrah alamiah manusia ini senantiasa menuntun untuk bertanya tentang hakikat alam dan manusia. Misalnya, adakah kekuatan yang mengatur dan mengendalikan alam semesta ini? Nah, itu akan ada timbul pertanyaan seperti itu. Nah, adakah kehidupan setelah kematian? Dan pertanyaan-pertanyaan filosofis lainnya. Itulah bagaimana naluri manusia itu ya beragama. Yang ketiga, munculnya sebuah kebutuhan tentang ilmu tauhid dari sebuah keyakinan beragama ini dari dimensi keyakinan manusia. Dimensi lain dari agama adalah dengan cara hidup seseorang di muka bumi ini untuk mengenal dimensi keyakinan. Dalam beragama diperlukan metode dan sejarah. Oleh karena itu, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan keyakinan di dalam beragama itu diperlukan tinjauan dari beberapa aspek yang membawa nilai positif.
Di antaranya ada disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Kana nas ummatan wahidah wa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi al-ayah. Bahwa yang artinya manusia itu dahulunya satu umat. Satu umat lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan juga tentang perkara yang mereka perselisihkan dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti itu yang nyata sampai kepada mereka. Nah, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah itu memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu. Maka Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, itu muncul kebutuhan ilmu tauhid dari apa namanya sudut pandang munculnya sebuah keyakinan beragama. Nah, yang kedua, munculnya kebutuhan ilmu tauhid itu ada faktor yang mempengaruhi ilmu tauhid menjadi ilmu kalam. Nah, perkembangan ilmu tauhid menjadi ilmu kalam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada faktor dari dalam, ada juga faktor dari luar. Nah, faktor yang berasal dari dalam sendiri, dari Islam sendiri, yang pertama ada Al-Quran. Nah, selain ajakannya pada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal lain yang berkaitan dengan hal itu, ini Al-Quran juga menyinggung golongan dan agama yang ada pada masa Nabi Muhammad yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar. Nah, Al-Quran tidak membenarkan kepercayaan mereka itu dengan alasan-alasan berikut. Nah, alasannya apa? Yang pertama, golongan yang mengingkari agama adanya Tuhan, mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan kebinasaan dan kerusakan hanyalah waktu. Nah, ini dijawab di dalam ayat Al-Quran itu ya. Di surat Al-Jasiyah itu. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikunna illa dahr. Al-ayah. Dan mereka berkata orang-orang ketika itu berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ketika itu mereka berkata. Tetapi mereka tidak punya ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Itu digambarkan di surat Al-Jasiyah. Yang kedua, Al-Quran tidak membenarkan kepercayaan orang-orang yang tidak percaya tentang tauhid ini. Ya ada golongan-golongan orang syirik yang menyembah binatang, bulan, dan matahari. Ah, Ketika itu di zaman siapa? Nabi Ibrahim. Falamma janna 'anil lailu kawkaba. Qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap ketika itu Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, maka Nabi Ibrahim berkata lagi, aku tidak suka kepada yang terbenam. Maksud ayat ini itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak patut mempunyai sifat-sifat yang berubah-ubah dan berpindah-pindah tempat. Karena kedua sifat ini dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Akan tetapi cara yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini dapat diterima pada diri mereka. Falamma qama rabbazigun qala hada rabbi. Terus Nabi Ibrahim juga ketika itu melihat bulan terbit. Inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tetapi ketika bulan itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata lagi, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Nah, ayat di atas ini merupakan sindiran dari Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Ketika itu, bahwa mereka berada dalam kesesatan. Jika menyembah bintang, kemudian menyembah apalagi bulan gitu ya. Semua yang telah dilakukan Nabi Ibrahim itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kaumnya. Nah, ketika melihat matahari juga sama di surat Al-An'am ayat 78. Falamma ra'a syamsa
bazighatan qala hadza rabbi. Nah, kemudian ketika dia melihat matahari itu terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini lebih besar, tetapi ketika matahari terbenam, ia berkata lagi bahwa wahai kaumku, ya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi kaum Nabi Ibrahim ketika itu menyembah apa bulan, matahari, itu bintang gitu ya. Nah, tetapi ya kemudian ketika mereka mempersekutukan Allah dengan berhala dan benda-benda yang baru yang masih membutuhkan kepada yang menciptakan, akhirnya kaumnya itu berkata kepadanya, lalu apa yang kau sembah wahai Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, "Hmm, yang mempertuhankan Nabi Isa dan ibunya. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi takhiduni ummi ilahain." Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan eh, ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Yang menyembah berhala-berhala itu juga orang-orang yang tidak tauhid. Nah itu apa namanya faktor yang perahi ilmu tauhid menjadi ilmu kalam. Dari dalam Islam pertama ada Al-Quran. Ada juga golongan orang yang tidak percaya Nabi jika itu ya. Nah, dari umat-umat terdahulu. Wa ma mana'an nas ayyuminu ijja'ahumul huda illa an qalu ab'asallahu basyar rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Nah, mereka juga tidak mempercayai bahwa kehidupan itu akan kehidupan kembali di akhirat nanti. Nanti akhirat tidak mempercayai. Nah, itu contoh golongan-golongan di dalam Al-Quran yang menentang yang, ilmu tauhid. Ada juga golongan yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu semuanya perbuatan Tuhan dengan tidak ada campur tangan manusia. Ini orang-orang munafik. Summa anzalna alaikum min ba'dil ghammi amanatan wa asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairil haqq. Al-ayat. Dzunal jahiliyah. Nah, ini orang-orang yang ketika ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu. Ini apa namanya? Dalil-dalil tentang orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Allah membantah alasan dan perkataan mereka dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk tetap menjalankan dakwahnya disertai alasan-alasan mereka yang tidak percaya itu dengan halus. Apa firman Allah kepada Nabi Muhammad? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu ada di surat An-Nahl. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebat ketika ada yang harus didebat, berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Nah, itu. Ayat ini membuka jalan bagi kaum muslim ketika itu untuk mengemukakan alasan kebenaran ajaran agamanya selain menunjukkan kesalahan golongan yang menentang kepercayaan itu. Nah, berdasarkan kumpulan alasan itulah kemudian lahirlah ilmu kalam. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi ilmu tauhid menjadi ilmu kalam itu ya dari pembukaan negeri-negeri baru. Ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru,
Ketika kaum muslimin membuka negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang, serta melimpah ketika itu rezekinya. Disinilah kemudian mulai muncul persoalan agama, dan para pemuka mereka itu berusaha mempertemukan nas-nas agama yang saling bertentangan. Keadaan ini itu gejala umum bagi tiap-tiap agama, bahkan pada tiap-tiap masyarakat. Pada mulanya agama hanyalah kepercayaan yang kuat saja dan sederhana, sehingga tidak perlu diperselisihkan dan tidak apa pula mereka memerlukan penyelidikan. Penganutnya itu menerima semua yang diajarkan agama, kemudian menjalankan agamanya dengan sepenuh hati tanpa memerlukan pendidikan dan pemilsafatan atau pemikiran. Setelah itu datanglah fase penyelidikan dan pemikiran yang membicarakan agama secara filosofis. Nah, kaum muslim di sini mulai memakai filsafat untuk memperkuat alasan-alasannya, untuk memperkuat alasan-alasannya. Kenapa Allah itu satu? Nah, itu untuk memperkuat alasan-alasannya ketika sudah membuka negeri-negeri baru. Dan yang ketiga, dari dalam Islam sendiri yang mempengaruhi ilmu tauhid ini menjadi ilmu kalam, ada sosial politik. Sebab ketiga ini adalah sosial politik. Sosial politik ini contoh tepatnya adalah soal khilafah ketika itu. Ketika Rasul wafat, beliau tidak mengangkat seorang pengganti pun ketika itu. Tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Tidak ada apa namanya eh, wasiat Rasul untuk menentukan penggantinya. Karena itulah antara sahabat Muhajirin dan Ansor ketika itu terdapat perselisihan menghendaki siapa pengganti Rasulullah yang berasal dari siapa itu. Mereka apa namanya bersikeras dari kaum Muhajirin berpendapat bahwa penggantinya adalah dari kaum Muhajirin, dan kaum Ansor pun demikian pendapatnya, pengganti Rasulullah itu dari kaum Ansor. Saat terbunuhnya Utsman misalkan ya, kaum muslimin terpecah menjadi beberapa golongan. Itu yang masing-masing merasa sebagai pihak yang benar ketika itu. Dan hanya calon dari kelompoknya lah yang berhak menjadi khalifah. Ada kaum apa Khawarij, Mu'tazilah, juga kaum Syiah ketika itu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu tauhid menjadi ilmu kalam. Nanti kan ada apa namanya aliran-aliran Syiah, aliran-aliran Mu'tazilah, aliran apa Khawarij sampai ke Qadariyah gitu ya. Nah, dari situ awal mulanya. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor yang berasal dari luar ini datang dari luar Islam. Satu, adanya apa namanya banyak di antara pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Nasrani dan lain-lain, bahkan di antara mereka pernah ada yang menjadi ulamanya. Setelah memegang teguh agama Islam, ia mengingat-ingat kembali ajaran agamanya dan memasukkannya dalam ajaran Islam. Nah, itu faktor dari luar. Yang kedua, golongan Islam yang dulu itu terutama Mu'tazilah itu memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah orang-orang yang memusuhi Islam. Menurutnya, mereka tidak dapat melawan orang-orang yang bertentangan dengan mereka jika mereka tidak tahu pendapat yang digunakan lawannya. Nah, dengan demikian ketika itu mereka harus menyelami pendapat tersebut. Salah satunya ya dengan menggunakan filsafat atau berfilsafat. Yang ketiga, sebagai kelanjutan dari sebab tadi, maka para mutakalimin hendak mengimbangi orang-orang yang menggunakan filsafat ketika itu. Mereka mempelajari logika dan filsafat, terutama segi ketuhanan. An-Nazam, tokoh Mu'tazilah ketika itu misalnya, mempelajari buku-buku Aristoteles dan membantah pendapat-pendapatnya. Demikian juga dengan Abu Huzail Al-Alaf, itu tokoh Mu'tazilah ketika itu. Nah, ini faktor yang kedua. Bagaimana munculnya kebutuhan ilmu tauhid. Yang ketiga, faktor
yang menyebabkan munculnya kebutuhan terhadap ilmu tauhid ini ada pertumbuhan dan perkembangan di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Fakta sejarah mengatakan, menunjukkan bahwa persoalan yang muncul pertama di kalangan umat Islam yang menyebabkan kaum muslimin terpecah itu di dalam beberapa firqah adalah persoalan politik tadi. Ketika Utsman wafat, kemudian apa banyak golongan-golongan yang muncul gitu ya. Ketika kekhalifahan eh, menentukan siapa pengganti Utsman bin Affan. Ada kelompok Syiah gitu kan yang membela Ali gitu ya. Kemudian kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, persoalan politik inilah yang munculkan berbagai kelompok pada aliran teologi ketika itu dengan pendapat pandangannya yang berbeda-beda. Nah, pertentangan ini yang tampak dalam ilmu tauhid adalah penggunaan dalil serta penafsirannya. Ada kelompok yang hanya memandang dalil itu dari sisi tekstual saja. Jadi memandang dalil secara tekstual saja, gitu. Ada. Ada pula yang mencoba kemudian mencoba menafsirkan dalil dengan menggunakan ilmu filsafat. Bagaimana mencari sebab akibatnya, gitu, penyebabnya. Dan ada pula ya golongan yang ketiga itu mencoba mencari jalan tengah dengan penalaran dalil melalui filsafat yang masih terbentengi dalil-dalil yang lain. Nah, tiap kelompok ini terdapat keyakinan yang berbeda-beda di dalam menentukan sikap di dalam berdalil. Nah, kelompok yang hanya memandang dalil secara tekstual itu menganggap kelompok lainnya menggunakan filsafat itu sebagai kelompok yang sesat. Nah, sementara kelompok yang menggunakan filsafat sebagai landasan hukumnya menganggap tidak bergunanya keilmuan tanpa adanya filsafat, tanpa adanya cara berpikir. Nah, secara ringkas maka dapat dikemukakan bahwa perbedaan antara ilmu kalam dan filsafat itu bedanya apa? Bedanya di dalam ilmu kalam, filsafat itu dijadikan sebagai alat untuk membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan di dalam filsafat itu sebaliknya. Ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan bukti untuk membenarkan hasil-hasil filsafat. Nah, yang kedua bedanya bahwa pembahasan di dalam ilmu kalam itu terbatas pada hal-hal tertentu. Masalah yang dimustahilkan Al-Quran eh, tidak dibahas oleh ilmu kalam, tetapi dibahas oleh filsafat. Itu. Nah, ini perbedaan antara filsafat dan apa ilmu kalam. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana sejarah ilmu tauhid di zaman Nabi Adam? Sejarah ilmu tauhid di zaman Nabi Adam. Nah, di zaman Nabi Adam. Secara umum kita tahu bersama bahwa tugas para nabi itu mengajak manusia pada ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu ya ajaran tentang mengesahkan Allah, terutama tauhid ibadah, bukan mengakui tentang keberadaan Allah. Hal ini karena pengakuan tentang keberadaan Allah tidak diragukan lagi bagi seluruh umat manusia. Maka tugas yang dibawa oleh para nabi adalah memerangi kemusyrikan, bukan memerangi ateisme itu. Tiga itu. Nah, seruan yang dilakukan oleh para nabi adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa. Seruan tersebut ini dilakukan oleh hampir seluruh nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, dan seluruh nabi lainnya. Gitu. Nah, bagaimana sejarah ilmu tauhid di zaman Nabi Adam? Nabi Adam itu merupakan nenek moyang manusia yang pertama. Setelah beranak beranak pinak, bercucu banyak, Nabi Adam kemudian ditugaskan menjadi nabi kepada anak cucunya. Nabi Adam mengajarkan tauhid kepada anak cucunya itu secara murni sehingga mereka itu taat dan tunduk pada ajaran Nabi Adam. Nabi Adam juga beragama tauhid seperti Nabi Ibrahim.
Nabi Adam meyakini Allah itu Maha Esa, dia menciptakan semua ini dan untuk mengatur cara hidup manusia, Allah menetapkan aturan undang-undang. Dengan undang-undang itulah hidup manusia menjadi aman dan nyaman. Nah, di dalam Al-Quran ada perkataan Nabi Adam, ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Nah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, dialah yang telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula di dalam Al-Quran. Agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Nah, sepeninggal Nabi Adam, ketika Nabi Adam sudah wafat, apa yang terjadi? Anak-anaknya mulai kacau. Karena apa? Karena fitrah manusia yang suka dipimpin dan diatur. Jika pemimpinnya sudah tidak ada lagi atau wafat, anak-anak turunannya banyak melakukan penyimpangan dari ajaran yang lurus menjadi keadaan yang tidak teratur dan tidak terkendali. Oleh karena itu, Allah membangkitkan atau mengutus kembali nabi-nabi setelah Nabi Adam. Mengangkat siapa ketika itu? Nabi Idris, setelah itu Nabi Nuh. Nah, sepeninggal Nabi Nuh, manusia menyimpang dari tuntunan agamanya. Allah mengangkat para nabi dan rasul ini dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat penyelewengan dan kerusakan manusia ketika itu. Sampai kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi semuanya itu beragama tauhid. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa itu mengajarkan bermacam-macam agama. Tidak mungkin pula para nabi dan rasul yang diangkatnya itu mengajarkan agama menurut versinya sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Nah, itu semua ajarannya sama. Itu mengesahkan Allah, bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Usfuriyah untuk memberi keyakinan bahwa Allah telah menyebut Muhammad pada awal penciptaan Nabi Adam, itu disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh yang apa namanya? Yang berbunyi sebagai berikut. Rasulullah bersabda, ketika Nabi Adam mengakui kesalahannya, ketika itu lalu dia berkata dan memohon, "Ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad." Nabi Adam sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan diciptakan karena di surga itu diceritakan ketika itu ada apa namanya cahaya nurun itu ya. Nah, maka Nabi Adam ketika mengakui kesalahannya diturunkan ke bumi. Nah, itu berdoa memohon ampun kepada Allahnya dengan doanya, ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad, ampunilah hamba. Allah berfirman ketika itu kepada Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad? Padahal aku belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab, ya Tuhanku, sesungguhnya ketika engkau ciptakan hamba, hamba mengangkat kepala. Kemudian terlihat olehku tulisan di pintu gerbang arsy yang berbunyi di pintu gerbang arsy itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika itu hamba mengerti. Nabi Adam mengerti ketika itu tidak mungkin ada satu nama yang bersanding dengan namamu kecuali makhluk yang sangat engkau sayangi. Nah, jadi di pintu arsy siapa Nabi Adam ketika hendak diturunkan ke bumi melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman, benar engkau wahai Adam, sesungguhnya Muhammad itu adalah makhlukku yang paling kusayangi. Bila engkau memohon kepadaku dengan kebenarannya, sungguh aku ampuni engkau. Nah, tuh. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita eh, ketika berdoa kepada Allah, bawalah nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana sejarah ilmu tauhid pada zaman Nabi Nuh. Setelah wafatnya Nabi Adam, Allah kemudian mengutus Nabi Nuh sebagai pengantur dan pemimpin umat manusia ketika itu.
Itulah sebabnya Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak atau nenek moyang yang kedua. Tauhid Nabi Nuh disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ada surat Al-A'raf. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairu. Al-ayat. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah, kata Nabi Nuh. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat nanti, pada hari kiamat. Nah ini bagaimana firman Allah menggambarkan bahwa Nabi Nuh itu diutus sebagai seorang Rasul, Nabi dan Rasul. Ketika maut hendak menjemputnya, Nabi Nuh juga berwasiat kepada putranya. Di dalam surat apa namanya? Di dalam Al-Quran disebutkan Inna Nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wasallam lama hadratul fawat qala li ibnihi. Nah, ini bukan di ayat Al-Quran ya. Dalam hadis yang artinya sesungguhnya Nabi ya Allah Nuh alaihi wasallam tatkala hendak wafat ia berkata kepada putranya, sungguh aku hendak berwasiat kepadamu. Aku memerintahkan kepadamu dua perkara. Nabi Nuh memerintahkan dua perkara kepada anak-anaknya. Serta aku melarangmu dari dua perkara. Perintah yang pertama apa? Aku memerintahkan kepadamu kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya ketujuh langit dan ketujuh bumi, jika diletakkan pada satu daun timbangan, serta kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya. Dan andaikan ketujuh langit serta ketujuh bumi dalam keadaan terbelenggu dan terkunci, niscaya kalimat la ilaha illallah akan mematahkan belenggu kunci tersebut. Ini perintah pertama untuk apa? Menjalankan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua perintahnya dari Nabi Nuh kepada anaknya itu kalimat subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Sungguhnya kalimat tersebut adalah sholatnya segala sesuatu. Dengan kalimat tersebut maka setiap makhluk itu diberi rezeki. Nah, subhanallah wa bihamdi. Perintah yang kedua untuk mengamalkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Sesungguhnya kalimat ini adalah sholatnya segala sesuatu. Dengan kalimat ini setiap makhluk itu diberi rezeki. Kita boleh berzikir dengan ini. Subhanallah wa bihamdi. Nah, gitu. Kemudian larangan. Dua larangan yang disampaikan Nabi Nuh kepada putranya. Larangan pertama, aku melarangmu dari kesyirikan, mempersekutukan Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua itu tidak boleh sombong. Ini wasiat Nabi Nuh kepada putranya. Pertama, dua perintah itu kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. Yang kedua larangannya itu pertama melarang untuk mempersekutukan Allah atau musyrik, kesyirikan, menduakan Allah, dan larangan yang kedua melarang anak-anaknya untuk sombong. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kami sudah mengenal tentang kesyirikan. Lantas bagaimana dengan apa namanya dengan kesombongan gitu ya? Bagaimana dengan kesombongan itu? Apakah termasuk kesombongan apabila salah seorang di antara kami itu memiliki dua buah sandal yang indah? Rasul menjawab tidak. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah termasuk kesombongan apabila salah seorang di antara kami ini mengenakan pakaian yang indah? Rasulullah menjawab tidak. Ia bertanya lagi, apakah kesombongan apabila seorang di antara kami
memiliki hewan tunggangan atau kendaraan? Rasulullah menjawab tidak. Ia bertanya lagi para sahabat nih, apakah kesombongan itu apabila seorang di antara kami memiliki teman-teman yang duduk di hadapannya? Rasulullah menjawab tidak. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu apa sebenarnya yang dikatakan sombong itu atau al-kibr ini? Nah, beliau menjawab, Rasul menjawab, al-kibr adalah menolak kebenaran dan apa? Meremehkan manusia. Nah, itu termasuk ke dalam kesombongan. Jadi kesombongan itu menurut Rasulullah adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran dari sini. Jika ada kebenaran jangan kita tolak dan kita tidak boleh juga meremehkan manusia. Itulah bagaimana tauhid di zaman Nabi Nuh dan wasiatnya kepada anak. Nah, bagaimana dengan di zaman Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh wafat, kemudian umat kehilangan pemimpin hingga kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim. Selain mengajarkan tauhid, Nabi Ibrahim juga mengajarkan syariat. Di antaranya disyariatkan di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagai bukti adanya hubungan yang erat antara syariat Ibrahim dan syariat Nabi Muhammad. Di antara nabi-nabi juga Allah kemudian mengutus antara Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Muhammad mengutus nabi-nabi, ada Nabi Musa dan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail juga mengajarkan tauhid. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu eh, dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat 133. Itulah bagaimana sejarah ilmu tauhid yang ada di zaman nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan saya sudah di awal dijelaskan bagaimana kaumnya itu menyembah apa berhala, kemudian juga bintang dan lain-lain, matahari. Nah sekarang bagaimana sejarah ilmu tauhid di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pertama kita tahu bahwa tugas kerasulan Nabi Muhammad itu ditugaskan untuk mengembalikan dan memimpin umat manusia kepada tauhid, mengakui keesaan Allah dengan ikhlas dan semurni-murninya. Ketika itu orang-orang jahiliyah ya eh, banyak melakukan penyelewengan gitu ya. Nah, semua sifat Allah sudah terkandung di dalam Al-Quran sehingga pada masa Rasulullah tidak ada orang yang menanyakannya. Mereka hanya menanyakan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, amal soleh dan lain-lainnya. Mereka semua sepakat menetapkan bahwa sifat-sifat Allah itu ajali, yaitu kudrot, berkehendak, irodat, ilmu, ilmu mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, juga melihat, kalam, Allah apa berbicara, berfirman dan lain-lain. Nah, tauhid bagaimana selanjutnya di masa kerasulan Nabi Muhammad? Dalam masa Nabi belum terjadi perdebatan yang mendalam karena masyarakat pada saat itu masih dipersatukan oleh semua dikembalikan kepada Nabi sebagai utusan Allah. Tauhid yang berkembang pada saat itu pun masih bersifat murni dan belum terombang-ambing oleh masalah kekuasaan dan politik yang memicu perpecahan umat Islam ketika itu. Di masa Rasulullah merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan dengan prinsip kesatuan umat ketika itu. Hmm.
Karena setiap masalah yang belum dipahami itu dikembalikan langsung kepada Rasulullah, sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan antara umatnya. Rasul mengajak kaum muslimin untuk mentaati Allah, Rasulnya, serta menghindari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang, sehingga menimbulkan kekacauan. Nah, gitu. Itu di masa kerasulan Nabi Muhammad. Jadi semuanya bisa ditanyakan kepada Rasul. Terjadinya perdebatan itu harus dihadapi dengan nasihat dan peringatan. Berdebat dengan cara yang baik sehingga terhindar dari pertengkaran. Nah, Allah jelas memberikan tuntunan kepada Nabi Muhammad, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Apabila berdebat, wajadilhum billatihi ahsan. Maka berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, itu dia. Nah, dengan demikian, dari sini kita bisa tahu bahwa tauhid pada zaman Rasulullah tidak sampai pada perdebatan dan polemik yang berkepanjangan karena Rasulullah sendiri yang menjadi penengahnya ketika itu. Nah, bagaimana kemudian tugas Nabi Muhammad? Ketika berfirman kepada Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budun." Dan kami tidak mengutus, kata Allah, seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, ya kecuali kami wahyukan kepada mereka itu, kepada rasul-rasul sebelummu, bahwa la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, untuk hal itu maka Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Allah sudah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Untuk apa? Ani ibudullah, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Nah, Waminhum man hadallah, sebagian mereka itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Waminhum man haqqat alaihi dholalah. Sebagian mereka juga ada pula yang tetap dalam kesesatan. Nah, itu. Menurut Qardawi, dua kalimat sembahlah Allah dan jauhilah tauhid adalah dasar dari pembebasan manusia untuk menyembah selain Allah. Baik menyembah kepada diri sendiri, menyembah hawa nafsu, menyembah alam, benda mati, angan-angan, kebatilan maupun pemuka agama ketika menyifati ahli kitab. Jadi kita ya tidak boleh menyembah diri sendiri, hawa nafsu. Hanya menyembah Allah. Ini menurut Yusuf Qardawi ketika menafsirkan ayat apa? Ani abudullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, karena ketika itu di dalam Al-Quran juga disebutkan ada orang-orang yang menjadikan orang-orang alim, orang Yahudi dan rahib-rahibnya, orang Nasrani itu sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih itu putra Maryam, dianggap sebagai Tuhan. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci. Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah, tugas yang keempat, sejarah ilmu tauhid pada zaman Rasulullah itu tugasnya adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qardawi, akidah ketiga yang diajarkan dalam dasar tauhid adalah menyucikan Allah dari hal yang tidak apa namanya? Yang tidak layak dengan sifatnya yang maha sempurna. Dia adalah Tuhan yang memiliki kesempurnaan dan jauh dari kekurangan-kekurangan. Ini banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat kesempurnaan Allah. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Nah, Allah itu mempunyai nama-nama yang terbaik. Masa Nabi Muhammad adalah masa hukum penetapan akidah. Kenapa disebut masa penetapan hukum akidah? Karena beliau berusaha untuk mempersatukan bangsa Arab yang sebelum Islam datang itu sering terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan darah di antara suku-suku bangsa. Pada masa Nabi Muhammad, umatnya selalu menemui beliau untuk mengetahui pokok-pokok hukum agama, sehingga apabila terdapat sedikit persoalan ketika itu, mereka segera mendapatkan penyelesaiannya dari Nabi, dari Rasulullah.
Bahkan Ibnu Khaldun dalam bukunya menegaskan, dalam buku mukadimahnya, agama pada mulanya itu belum memerlukan ilmu dan kecenderungan, melainkan agama masih merupakan hukum syar'i dalam bentuk memahami perintah dan larangan saja ketika itu. Perintah Allah dan larangannya. Dan kebanyakan orang Islam memahami hukum-hukum tersebut serta mengetahui sumbernya yaitu Al-Quran dan Hadis. Setelah Nabi Muhammad wafat, orang-orang mengatasnamakan golongan mereka berhak menggantikan jabatannya. Golongan muhajirin itu menghendaki pengganti Nabi Muhammad harus dari golongan mereka. Kaum Ansor pun demikian. Nah, sementara itu keluarga Nabi dari golongan Syiah itu menghendaki agar Ali radhiyallahu anhu ya sebagai pengganti Nabi. Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa yang berhak memegang jabatan adalah orang yang terbaik dan cakap meskipun bukan orang Arab Quraisy. Nah, selain itu juga mayoritas umat Islam berpendapat bahwa yang berhak memangku jabatan imamah adalah orang yang paling cakap dari golongan Quraisy ketika itu. Hal ini berdasarkan pernyataan Nabi. Nah, prinsip sami'na wa ata'na pada masa Nabi Muhammad itu rusak tenggelam dalam lembah perdebatan dan perselisihan. Orang-orang mulai mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai penunjang pendirian pendapat mereka untuk mendapatkan simpatisan dan penduduknya ketika itu ya. Ini siapa pengganti Nabi? Nah, faktor politis inilah mulai memuncak sehingga peristiwa pembunuhan di kalangan umat Islam terhadap Khalifah Utsman pada tahun 661 Hijriah oleh Ibnu Bakar dan pembunuh Ali pada tahun 661 Hijriah oleh Abdurrahman Ibnu Malzam, timbullah aspek lain yang dijadikan bahan perdebatan dan berselisih yang akhirnya memunculkan berbagai cabang ilmu pengetahuan keislaman ketika itu yang didukung oleh berbagai sekte aliran yang timbul menyertainya. Nah, aspek yang dimaksud di sini adalah ketuhanan, mistik, falsafah, hukum, sejarah, kebudayaan, dan sebagainya yang diorientasikan kepada Islam ketika itu. Nah, setelah kaum muslim melakukan berbagai perdebatan, baik sesama kaum muslim maupun dengan pemeluk-pemeluk agama lain, kaum muslim sampai pada ilmu yang menjelaskan dasar-dasar akidah dan perinciannya ketika itu. Nah, itulah bagaimana ilmu tauhid di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah mengetahui bagaimana ilmu tauhid pada masa Rasulullah, selanjutnya bagaimana perkembangan ilmu tauhid setelah Rasulullah wafat. Sejak Rasulullah wafat, pemerintahan ini dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, dipimpin oleh Khalifah, kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Kekhalifahan Umayyah atau Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah setelahnya. Pada masa para sahabat, pada masa Khulafaur Rasyidin, ketauhidan itu tidak berbeda dengan zaman Rasul. Kemudian sampai akhir abad pertama Hijriah, terjadi kegoncangan setelah munculnya Jaham ibn Safwan di negeri Persia yang tidak mengakui adanya sifat-sifat Allah. Nah, banyak di antara kaum muslim yang terpengaruh ketika itu oleh ajaran ini, bahkan menguatkan keyakinannya. Nah, sejak akhir pemerintahan Umayyah, dunia Islam mulai dimasuki kebudayaan asing yang datang dari Persia, dari Yunani, dari India, dan dari negara-negara yang lainnya ketika itu. Nah, bagaimana pertama di masa Khulafaur Rasyidin? Di masa Khulafaur Rasyidin ini, setelah Rasulullah wafat, di dalam masa Khalifah pertama, kedua, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena sibuk menghadapi musuh ketika itu di zaman Abu Bakar dan Umar dan berusaha mempertahankan kesatuan. Tidak pernah terjadi perdebatan, perbedaan dalam pandangan bidang akidah. Mereka membaca dan memahamkan Al-Quran tanpa mencari takwil ketika itu dari ayat yang dibaca. Mereka mengikuti perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya. Mereka menyifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri. Mereka menyucikan Allah ketika itu dengan apa yang Allah uh, apa
dengan Allah ya, menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah. Apabila menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang apa namanya, yang ya mutasyabihat gitu ya, yang membutuhkan penafsiran, mereka menyerahkan pentakwilannya kepada Allah gitu. Pada masa Khalifah ketiga, nah ini baru di masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman. Umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan partai. Setiap partai dan golongan ini membuka pintu takwil, itu menafsirkan nas Al-Quran dan hadis gitu ya. Oleh karena itu pembahasan mengenai akidah ini mulai subur dan berkembang. Nah, semakin hari semakin membesar dan meluas di masa Khalifah Utsman bin Affan, setelah Utsman bin Affan terbunuh. Nah, kemudian masuklah ke masa Daulah Umayyah. Di masa Daulah Umayyah, masa ini kedaulatan umat Islam bertambah kuat sehingga kaum muslim tidak perlu lagi berusaha untuk mempertahankan Islam seperti masa sebelumnya. Kesempatan inilah kemudian digunakan kaum muslimin untuk mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang ajaran Islam. Akan tetapi banyak pemeluk agama lain yang memeluk Islam, yang jiwanya belum bisa sepenuhnya meninggalkan unsur-unsur agamanya. Nah, telah menyusupkan beberapa ajarannya ke dalam ajaran Islam. Pada masa ini timbul keinginan bebas berpikir gitu dan berbicara yang selama ini didiamkan oleh golongan salaf. Muncul kelompok umat Islam yang membahas masalah qadar. Maka muncullah kemudian ada aliran Qadariyah yang menetapkan bahwa manusia itu bebas berbuat. Nah, tidak ditentukan Tuhan. Nah, ini muncul kelompok umat Islam yang bahas masalah qadar atau Qadariyah ketika itu muncul. Sekelompok lain juga berpendapat sebaliknya, bahwa manusia itu ditentukan oleh Tuhan, tidak bebas berbuat. Nah, semuanya apa namanya, tidak ada campur tangan manusia. Ini aliran Jabariyah gitu ya. Nah, aliran-aliran ini yang kemudian muncul. Kelompok Qadariyah ini tidak berkembang dan melebur di dalam dalam mazhab Mu'tazilah yang menganggap bahwa manusia itu bebas berbuat. Ini aliran-aliran Qadariyah. Sehingga mereka menamakan dirinya dengan ahlul ahlul adil gitu. Mereka menamakan dirinya dan meniadakan semua sifat pada Tuhan. Karena zat Tuhan itu tidak tersusun dari zat dan sifat. Ia esa. Inilah mereka juga menamakan dirinya dengan ahlu tauhid. Nah, jadi tidak ada campur tangan manusia, campur tangan Tuhan. Mereka mengatakan ya manusia bebas berbuat eh, sebab semaunya, itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu. Nah, penghujung abad pertama Hijrah muncul pula kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini yang mengafirkan orang Muslim dengan mengerjakan dosa besar. Awalnya mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang memisahkan diri karena alasan politik. Adapun kelompok yang tetap memihak kepada Ali itu kemudian membentuk golongan Syiah. Nah, dari sinilah kemudian golongan Syiah terbentuk. Itu di masa Daulah Umayyah. Nah, bagaimana pada masa Daulah Abbasiyah setelah Umayyah kemudian runtuh? Di masa Daulah Abbasiyah ini merupakan zaman keemasan dan kecemerlangan Islam ketika itu. Pada masa ini terjadi hubungan eh, pergaulan dengan suku-suku di luar Arab yang mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Usaha yang terkenal pada masa ini adalah penerjemahan besar-besaran segala buku filsafat. Pada para khalifah menggunakan keahlian orang Yahudi, Persia, dan Kristen sebagai penerjemah. Tetapi di antara mereka ada yang mengembangkan pikirannya sendiri yang diwarnai baju Islam, tetapi dengan maksud buruk. Inilah yang melatar belakangi kemudian timbul aliran-aliran yang tidak dikehendaki oleh Islam. Gitu ya. Nah, itu pada masa Daulah Abbasiyah dengan perkembangan ilmu filsafat. Nah, disinilah apa namanya, Pak, ada penyimpangan-penyimpangan. Sebetulnya ya ilmu filsafat itu sendiri bagus gitu ya.
cara berpikir. Tapi ada yang menggunakannya untuk penyimpangan-penyimpangan. Yang keempat, bagaimana perkembangan ilmu tauhid pasca Daulah Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah runtuh ya, datanglah pengikut Al-Asy'ari yang terlalu jauh menceburkan dirinya dalam falsafah. Mencampurkan antara mantik dan lain-lain, kemudian mencampurkan semuanya itu dengan ilmu kalam sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Baidawi ketika itu di dalam kitabnya At-Tau At-Tatawi atau Tawawi. Dan Abudin Al-Izzi di dalam kitabnya Al-Mawaqif. Nah, mazhab Al-Asy'ari berkembang pesat ke seluruh pelosok hingga tidak ada lagi mazhab yang menyalahinya selain mazhab Hambaliyah yang tetap bertahan dalam mazhab salaf, yaitu beriman terhadap Al-Quran dan hadis tanpa mentakwilkan ayat atau hadis itu. Ini mazhab Hambaliyah. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, di Damaskus itu seorang ulama besar yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah itu menentang urusan yang yang berlebih-lebihan dari pihak yang mencampur adukan falsafah dengan kalam atau menentang usaha yang memasukkan prinsip-prinsip falsafah ke dalam akidah Islamiyah. Adapun ketika itu golongan yang tetap murni ketauhidannya menentang pendapat Jaham dengan menyatakan bahwa pendapat itu sesat. Akan tetapi ketika ulama-ulama sibuk membicarakan dalil untuk menolak Jaham, timbul pula suatu aliran yang bernama Mu'tazilah yang dicetuskan oleh Wasil Ibnu Atho. Ia membenarkan pendapat Jaham bahwa yang menafikan ia menafikan sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu enggak ada. Ini kaum Mu'tazilah. Kemudian muncul pula ketika itu seorang yang bernama Muhammad bin Qoram Abu Abdullah As-Sijistani, pemimpin golongan Karamiyah yang menentang golongan Mu'tazilah dengan menetapkan sifat-sifat Allah. Ini As-Sijistani itu ya Allah itu punya ada sifat-sifatnya. Akan tetapi cara mereka menentang terlalu berlebihan sehingga menyerupai Allah sebagai yang berjisim. Sementara itu dikenal dengan paham karamiyah atau paham mujassimah gitu. Nah, ini dari Abdullah As-Sijistani. Jadi Allah itu menurut pemahaman siapa? Kaum-kaum mujassimah ya Allah itu berjisim. Ada wujudnya. Hmm. Ada apa ya ada apa namanya? Ya berbentuk ya itu mujassimah, berjisim itu. Apa ya berbentuk seperti makhluk gitu. Nah, itu pandangan dari kaum Mujassimah. Di dalam masa ini muncul polemik menyerang paham yang dianggap bertentangan. Misalnya dilakukan oleh Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili dengan bukunya Ar-Raddu ala Qadariyah untuk menolak paham Qadariyah. Nah, ini Mu'tazilah ya, menolak paham Qadariyah. Hisham Ibnu Al-Hakam Asy-Syafi'i dengan bukunya Al-Imamah, Al-Qadar, Ar-Ra'du dan Ar-Ra'du ala Al-Janadik. Ala Al-Zanadikoh ketika itu bukunya untuk menolak paham Mu'tazilah. Abu Hanifah dengan bukunya Al-Amin wa Al-Muta'alim dan Fiqhu Al-Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Nah, dengan mendasari diri pada paham pendiri Mu'tazilah, Wasil bin Atho, golongan Mu'tazilah, mengembangkan pemahamannya dengan kecerdasan berpikir dan memberi argumen. Di masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, paham mereka menjadi mazhab negara. Nah, setelah bertahun-tahun tertindas di bawah Daulah Umayyah, nah, semua golongan yang tidak menerima Mu'tazilah ditindas. Sehingga masyarakat bersifat apatis kepada mereka. Saat itu
muncul Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, salah seorang tokoh murid dari tokoh Mu'tazilah Al-Jubai yang menentang pendapat gurunya dan membela aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia berpandangan jalan tengah ini, Abu Hasan Al-Asy'ari ini antara pendapat salaf dan penentangnya. Abu Hasan menggunakan dalil nakli yaitu Al-Quran hadis dan akli dalam menentang Mu'tazilah. Usaha ini mendapat dukungan dari Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Baqilani, kemudian Al-Faraini, Imam Haramain Al-Juaini, Imam Al-Ghazali, dan Ar-Razi yang datang setelahnya. Pada masa pemerintahan Abbasiyah ini, umat Islam sampai pada puncak kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tinggi. Nah, dari sejak masuknya kebudayaan asing, ini falsafah dari agama lain, lahirlah perbedaan pandangan dalam ilmu tauhid. Pada masa itu timbul golongan-golongan seperti tadi, Jahamiyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, juga yang lainnya, yang saling berdebat satu sama lain, saling mengkafirkan. Di zaman Khalifah Ma'mun, semua aliran itu dapat dikatakan lenyap atau tidak berpengaruh lagi, kecuali Mu'tazilah yang masih subur karena mendapat lindungan dan sokongan dari Khalifah Al-Ma'mun. Nah, setelah wafatnya Khalifah Ma'mun, Mu'tazilah itu tidak mendapat perlindungan lagi, bahkan mereka itu mendapat serangan dan mengalami kemunduran akibat kembalinya aliran-aliran yang terdahulu. Golongan Mu'tazilah ini kemudian terus mengalami kemunduran sehingga muncul seorang pemimpin golongan ahli sunnah yang bernama Imam Asy'ari. Pada zaman ini semua mazhab dikatakan lumpuh, apalagi setelah tumbuh musuh baru yang lebih kuat, yaitu golongan ahli falsafah. Ahli falsafah ini dihancurkan oleh Imam Ghazali. Ia tidak melarang orang berfalsafah, tetapi jangan mencampurkan falsafah dengan agama, terutama ketauhidan. Ini menurut Al-Ghazali ketika itu. Pihak yang menentang pencampur adukan falsafah dengan agama bukan hanya Imam Al-Ghazali ketika itu, melainkan juga banyak tokoh di belakangnya yang hendak membendung gelombang falsafah terhadap agama. Seperti Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Agar keyakinan terhadap Allah itu eh, selalu terjaga tanpa harus menjatuhkan atau bersifat fanatik terhadap golongan yang lain karena berbeda penafsiran. Nih, pada abad ke-8 Hijriah muncul juga Taqiyuddin Abul Abbas bin Taimiyah Al-Hari dari Syam yang menyokong dan ingin mempertahankan mazhab salaf. Ia memusatkan dan menumpahkan kegiatannya untuk mempertahankan salaf dan menentang Asy'ariyah ketika itu. Nah, Ibnu Taimiyah membela mazhab salaf, para sahabat, tabi'in, dan imam mujahidin, dan membantah pendirian golongan Asy'ariyah dan lain-lain, baik dari golongan Rafidho maupun dari golongan Sufiyah. Jalan yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah ini diteruskan oleh muridnya yang terkemuka, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atau disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, setelah masa ini berlalu, maka tumpulah kemauan, lenyaplah daya kreatif untuk mempelajari ilmu kalam, dan tinggallah penulis-penulis yang hanya memperkatakan makna-makna lafaz dan istilah-istilah dari kitab-kitab peninggalan lama ketika itu. Kemudian di antara gerakan ilmiah yang mendapatkan keberkahan dari Allah ialah gerakan Al-Iman Muhammad Abduh dan gurunya Jamaluddin Al-Afghani yang dilanjutkan oleh Said Ar-Rasyid Ridho. Usaha-usaha inilah yang telah membangun kembali ilmu-ilmu agama dan timbul jiwa baru yang cenderung untuk mempelajari kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan muridnya. Anggota-anggota gerakan ini dinamakan dengan Salafiyin. Nah, itulah bagaimana sejarah perkembangan ilmu tauhid setelah Rasulullah wafat pada masa Khulafaur Rasyidin sampai ke Daulah Abbasiyah. Nah, ini ada berbagai macam golongan yang timbul ketika itu. Ada apa namanya Mu'tazilah, kemudian Syiah,
Qadariyah, ya. Eh, Qadariyah ini ya, mazhab Mu'tazilah gitu ya, yang meyakini bahwa manusia itu sepenuhnya memiliki kebebasan untuk berbuat. Wah, Tuhan tidak apa namanya, tidak ada campur tangan Tuhan, tidak campur tangan Allah. Ini aliran Qadariyah. Sementara aliran Jabariyah sendiri eh, bahwa manusia itu tidak bebas berbuat, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Nah, ini aliran-aliran yang muncul ketika itu ada Qadariyah yang kemudian menjadi madhab Mu'tazilah ya, dan Jabariyah itu. Nah, itulah teman-teman bahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Bagaimana kita memahami sejarah ilmu tauhid dari masa ke masa, dari zamannya apa? Bagaimana kebutuhan ilmu tauhid, kemudian dari zamannya Nabi Adam sampai ke Rasulullah, dan setelah wafatnya Rasulullah sampai ke masa kekhalifahan pasca Abbasiyah, sehingga muncul berbagai macam aliran-aliran di dalam ilmu kalam. Itu seperti tadi disebutkan, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah dan lain-lain, Syiah dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup bersama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.